akan masa depan dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berubah pikiran karena tadinya saya mau boykot nih PKS nih karena nggak berani nyalonin pejuang, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya saya nguping tadi Hersan segala macam Billy, tetapi hal yang sifatnya kuantitatif saya tidak peduli lagi tuh. Karena buat saya Pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik. Pemilihan, ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja tuh, apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu ya udah nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS, bukan tim kampanye Anies ya, tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu, bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih, bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik, pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja, titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Baik, Bu Rocky, apa yang agenda perjuangan yang spesifik yang harus nanti diusung oleh Pak Anies di DKI bila beliau kembali? Keterbukaan sistem politik, keterbukaan informasi, kejujuran dalam mengucapkan janji, kan semua itu adalah soal etik, soal value, soal moral.
Kan cuma itu yang akan jadi penanda baru dari kepemimpinan baru kan. A new kind of leadership. Itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya itu yang hendak kita jadikan juga momentum ke semua daerah tuh. Supaya semua daerah ikut. Oh, yang akan kita pilih sebagai gubernur nanti di 2000 di November nanti. Atau wali kota atau bupati. Adalah mereka yang ingin berjuang gitu. Jadi pejuang yang dipilih. Bukan pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah tuh mudah di survei bisa, dikasih uang juga bisa. Tetapi mental pejuang ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Untuk menghasilkan kepemimpinan internasional, kepemimpinan yang mampu untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam kawasan yang bergolak secara ekonomi, secara politik, segala macam. Itu intinya tuh. Ini kita akan membahas tentang fenomena Anies Rashid Baswedan yang walaupun dikalahkan di Pilpres kemarin, tapi luar biasa daya tariknya masih sangat kuat ya, sehingga tetap menjadi perbincangan publik. Bahkan kalau pakai ukurannya Twitter, jauh lebih sering Anies Baswedan yang trending topik dibandingkan yang lain. Nah, ini menarik ya. Nah, dan kita lihat kemudian sempat ramai kemarin ketika PKS ancang-ancang menyalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dari PKS, tapi kemudian bukan berarti mendukung Sohibul Iman, bukan berarti tidak mendukung Anies. Dan itu dibuktikan bahwa dalam kesempatan berikutnya disampaikan bahwa yang diusung oleh PKS adalah Anies Baswedan Sohibul Iman. Itu dari PKS loh. PKS menyerahkan untuk urusan calon wakil gubernur kepada Anies Baswedan. Jadi clear ini ya. Akhirnya PKS seperti yang kita kenal gitu. Bukan kemudian berubah menjadi termakan oligarki, terkooptasi Jokowi, tergoda Prabowo, kan begitu perbincangan publik kemarin. Kita berkali-kali menyampaikan bahwa kepercayaan kita kepada PKS masih kuat dan tetap kita akan menantikan apa yang akan dilakukan oleh PKS. Dan yang menarik adalah ketika kita mendengar pernyataan Anies, kan sering disebut wah hanya jago berkata-kata. Justru dengan jago berkata-kata lah terrealisasi waduk-waduk di Jakarta dibangun. Yang itu gagal di eranya Ahok, yang itu gagal di eranya Jokowi. Berhasil dengan skill komunikasi Anies Baswedan yang begitu mumpuni, akhirnya persoalannya kan persoalan dengan warga ya. Tapi Anies bisa persuasi gitu, sehingga terjadilah sebuah kesepahaman bersama. Akhirnya proyek-proyek bisa berjalan yang itu gagal di eranya Jokowi, yang itu gagal di eranya Ahok gitu. Kita dengar Masinton Pasaribu menyatakan hasil surveinya, hasil pendataannya, kader-kader PDIP di Jakarta ternyata lebih memilih Anies Baswedan dibandingkan Ridwan Kamil. Nah, ini kan menarik ya. PKS sekarang sudah mengatakan menyerahkan urusan cawagupnya ke Anies, artinya ada kelogowan lagi-lagi, legowo PKS. PKS serahkan urusan cawagup ke Anies, tidak paksakan Sohibul Iman. Clear ya? PKS memberikan keleluasaan kepada Anies Baswedan untuk memilih calon wakil gubernur dari partai politik lain meski telah mewacanakan duet bersama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Ini kewajaran yang sangat lazim, sangat masuk akal kalau PKS mengusulkan calon gubernur. Kenapa? Partai tertinggi kursinya 18 kursi di Jakarta. Tapi kemudian kan mendengar aspirasi diduetkan dengan Anies Sohibul Iman. Sohibul Iman menjadi cawagupnya. Sekarang kalau ada diskusi-diskusi yang lebih tepat lagi dan diputuskan yang lebih tepatnya bukan Sohibul Iman, PKS pun menerima. Luar biasa ya. Kita apresiasi PKS. Hal tersebut ia sampaikan merespon pertanyaan soal PKB yang membuka peluang mengusung Anies sebagai cagup, sementara posisi wakil gubernur berasal dari PDIP, bukan Sohibul Iman. Ya, semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu, mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS. Pastilah, kebersamaannya sudah sangat lama ini.
menghargai PKS, dan insya Allah kita husnuzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Disampaikan Sayhu di Hotel Sahid Jakarta hari Kamis kemarin. Sayhu mengakui PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung Anies Sohibul Iman secara mandiri karena membutuhkan 4 kursi lagi untuk mengusung pasangan dengan akronim AMAN. Jakarta kalau dipimpin Anies Sohibul Iman ya aman. Insya Allah, jujur, amanah. Saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Amin. Saat ini kata Sayhu belum ada kepastian soal partai politik pengusung. Ia berharap partai politik pemegang kursi DPRD lain bersedia mengusung Anies dan Sohibul. Ya sebetulnya sudah. Ya, PKB sudah tegas, Nasdem makin kepincut, PDIP lebih pilih Anies dibandingkan Ridwan Kamil, kadernya yang minta.